Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan tempat kita menyembah, tempat kita mengadu. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita seperti belajar, beribadah. Itu semua adalah berkat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penutup para nabi, pemimpin para nabi. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim yang mengaku umat beliau, yang mengakui beliau sebagai Rasul, mudah-mudahan di yaumil akhir kelak Rasul mengakui kita sebagai umatnya dan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Anandaku soleh-soleha yang Ustaz saya sayangi, khususnya kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Hari ini Ustadz Yunada ingin menyampaikan BSI yang berjudul Kembali Fitri Setelah Ramadan. Alhamdulillah, soleh-soleha, kita hari ini di hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 kita sudah memasuki hari ke-24 bulan Ramadan. Itu artinya tinggal 6 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita dan kita akan bertemu dengan bulan Syawal atau Idul Fitri. Apa yang dimaksud dengan kembali fitri setelah Ramadan? Dalam sebuah hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, yang artinya setiap yang terlahir, ya, kullu mauludin, setiap yang terlahir, yuladu alal fitrah, terlahirnya dengan membawa fitrahnya. Jadi setiap manusia, baik dia muslim ataupun non muslim, ketika dia terlahir dia akan membawa fitrahnya. Apa fitrahnya seorang manusia? Makna fitrah di dalam Al-Quran ada 2. Yang pertama, kecenderungan untuk mensucikan sesuatu atau kecenderungan untuk beribadah. Itu fitrah seorang manusia, ya, baik orang tuanya Islam ataupun bukan. Setiap manusia yang terlahir dia memiliki fitrah, karena sebelum manusia terlahir ke bumi, ke dunia, terlahir ke dunia, Allah mengambil sumpah kepada bayi yang sebelum lahir ke dunia bahwa Allah mengatakan bahwa dialah Tuhan yang berhak kita sembah. Begitu juga kita sebagai manusia, sebelum kita terlahir kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Itu adalah fitrah seorang manusia ketika dilahirkan ke dunia.
Makna fitrah yang kedua di dalam Al-Quran yaitu baik, suci, atau lembut. Jadi kembali fitri atau kembali fitrah setelah Ramadan yaitu kita kembali suci ya, kembali suci setelah melewati bulan suci Ramadan. Maknanya seperti apa? Jadi ketika kita setelah melewati bulan suci Ramadan, diri kita kembali suci seperti seorang bayi yang baru terlahir. Suci dalam arti dosa-dosa kita insya Allah dihapuskan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini, dengan catatan kita bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah di bulan suci Ramadan ini dan menjauhi semua larangan Allah di bulan suci Ramadan, yaitu dengan berpuasa di bulan Ramadan, beribadah seperti sholat 5 waktu, tadarus, berzikir, bersedekah, sholat malam, sholat sunnah, dan lain-lain. Selain itu kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berbohong, terus berbuat maksiat ya, apa saja yang dilarang oleh Allah, seperti selain berbohong kita masih banyak maksiat-maksiat yang harus kita tinggalkan di bulan suci Ramadan ini. Karena makna puasa yaitu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan pahala puasa kita. Baik menjaga mata, menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga hidung, menjaga tangan, menjaga hati, menjaga kaki, semua anggota badan harus dijaga. Ketika kita di bulan suci Ramadan bisa melalui atau melewati itu semua, kita beribadah dengan sungguh-sungguh ya, seperti sholat, puasa, ibadah sunnah, tadarus, dan lain-lain, maka ketika kita bertemu dengan bulan Syawal atau Idul Fitri, maka kita kembali kepada fitrah kita, yaitu suci. Atau setelah bulan suci Ramadan, fitrah kita yaitu kecenderungan untuk beribadah. Jadi kecenderungan untuk ibadah itu bukan hanya ada pada bulan suci Ramadan saja, tetapi setelah Ramadan pun kita tetap bersungguh-sungguh dalam beribadah ya, karena ibadah tidak hanya di bulan suci Ramadan. Itu fitrah sebagai manusia, sebagai seorang muslim. Karena ketika kita melaksanakan puasa dengan iman dan takwa, dalam sebuah hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan takwa, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Ketika kita melaksanakan puasa dengan iman dan takwa ya, dengan penuh keimanan karena Allah, mengharap ridha Allah, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosa kita, dan di bulan suci Ramadan kita seperti bayi yang baru lahir dalam keadaan suci. Terus bagaimana ketika kita tidak melaksanakan bulan suci Ramadan, tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini? Nah, jadi kalau kita di bulan suci Ramadan tidak puasa, maka kita tidak kembali suci ya, karena kita tidak menjalankan perintah Allah. Ketika kita ingin kembali suci, kembali pada fitrah kita, yaitu kita harus menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Insya Allah ketika menemui bulan Syawal Idul Fitri, Allah hapuskan dosa-dosa kita terlahir seperti bayi ya, yang suci, kembali kepada fitrah kita, cenderungan untuk ibadah dan kembali suci. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga apa yang bisa Ustadz sampaikan bisa kita terapkan dalam
kehidupan sehari-hari kita setelah kita melewati bulan suci Ramadan. Semoga kita tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Dan juga kita istiqomah untuk berbuat baik semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima puasa kita dan semua amal ibadah kita dan meridhoi langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Ustaz akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari ana. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.